Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 273, 274 dan 275. 3 ayat insyaallah pada kesempatan kali ini. Allah berfirman pada ayat 273, lil fuqara alladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Dan berinfaklah kepada orang-orang fakir yang mereka tertahan karena di jalan Allah Subhanahu wa taala, la yastati'una darban fil ard, mereka tidak mampu untuk bersafar di atas muka bumi, tidak dalam rangka atau berusaha dalam rangka untuk bekerja. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf, orang jahil menganggap mereka adalah orang-orang yang kaya karena mereka tidak minta-minta. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Kamu mengenal mereka dengan melihat sifat-sifat mereka. Mereka itu tidak meminta-minta kepada orang lain secara mendesak. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Maka kebaikan apa saja yang kalian infakkan, sungguhnya Allah Maha mengetahui. Ayat ini datang setelah ayat-ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang keutamaan berinfak, keutamaan sedekah dan adab-adab dalam bersedekah sebagaimana pernah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mungkin timbul pertanyaan, kalau begitu sedekah kepada siapa? Maka Allah sebutkan di antaranya sedekah kepada al-fuqara. Al-fuqara yang mereka tertahan karena di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan karena mereka berjihad sehingga mereka tidak sempat lagi mencari nafkah. Ini pendapat. Sebagian ulama seperti Al-Qurtubi berpendapat maksudnya mereka adalah fuqara'il muhajirin, yaitu orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka berhijrah dari Mekah menuju Madinah dan mereka miskin. Mereka miskin. Dan dikatakan hijrah mereka juga fisabilillah, fisabilillah, karena semua ketaatan, kebaikan dalam rangka menjalankan ketaatan maka disebut juga dengan fisabilillah. Maka mereka meninggalkan kota Mekah, kemudian berhijrah ke kota Madinah. Kemudian ketika di Madinah mereka karena tidak punya apa-apa sehingga mereka dibangunkan sufah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sufah itu seperti bangunan tambahan di bagian belakang Masjid Nabawi, kemudian mereka tinggal di situ. Mereka tinggal di situ dan mereka sangat miskin sehingga para sahabat kemudian membawakan tandon-tandon korma digantung di masjid untuk diambil oleh mereka sebagai makanan mereka. Kalau sudah tiba makan malam, terkadang para sahabat, Rasulullah suruh para sahabat untuk membawa satu-satu orang di situ. Jadi satu orang datang ambil satu, satu orang datang ambil satu, satu orang datang ambil satu, ngajak makan di rumah. Jadi kalau sudah tinggal 10 orang atau beberapa orang, Nabi yang ngajak makan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini miskin, ya. Baju mereka juga terbatas, tempat tinggal mereka tidak ada tempat untuk bernaung, tidak ada saudara, tidak ada kenalan yang bisa mengayomi mereka, sehingga mereka akhirnya karena jumlah mereka sangat banyak, ratusan ya, sampai ada yang mengatakan sampai 400 orang ya. Sehingga akhirnya mereka tinggal di bangunan yang dibangun oleh Nabi bagian belakang masjid. Mereka tidak mampu untuk la yastati'una darban fil ard. Mereka tidak mampu darban fil ard maksudnya berjalan di atas muka bumi, bersafar dalam rangka mencari nafkah. Kenapa tidak mampu? Karena mereka enggak punya modal. Namanya dagang itu butuh modal. Apalagi modal untuk sebagai barang dagangan, modal untuk perjalanan harus punya unta, harus punya. Mereka enggak punya. Terus bagaimana mereka mau berdagang? Orang-orang fakir seperti ini yang utama untuk disedekahi ya. Dan al-fuqara jamak dari fakir. Dan fakir lebih parah daripada miskin. Kalau kalimat fakir dan miskin berkumpul,
maka fakir itu lebih parah daripada miskin. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin." Sungguhnya zakat itu adalah untuk fakir dan miskin. Apa bedanya fakir dan miskin? Kalau fakir dan miskin digabungkan, maka masing-masing punya makna lebih spesifik. Tapi kalau tidak digabungkan, disebut cuma fakir saja atau miskin saja, maka fakir sama dengan miskin, miskin sama dengan fakir. Tapi kalau digabungkan dua-duanya, maka fakir lebih parah daripada miskin. Para ulama mengatakan fakir adalah orang yang penghasilannya kurang dari setengah kebutuhannya. Kurang dari setengah kebutuhan. Misalnya dia kebutuhannya 4 juta per bulan, rumah tangganya, ternyata penghasilannya 1.500.000. Maka orang ini termasuk fakir. Jika penghasilannya lebih dari setengah namun tidak mencukupi, misalnya kebutuhannya 4 juta, tapi penghasilannya 3 juta, berarti dia tergolong miskin. Jika digabungkan fakir dan miskin, maka fakir lebih parah. Sebenarnya Allah mengatakan fakir dari fakar apa namanya, kalau secara bahasa adalah tulang punggung di belakang yang menunjukkan benar-benar apa namanya susah ya, karena dia adalah penopang tubuh. Ada yang mengambil juga dari istiqaq al-akbar, dari qafar. Qafar itu maksudnya adalah padang pasir yang kosong, artinya tidak punya apa, padang pasir, tidak ada apa-apa, tidak ada tumbuhan, tidak ada pohon-pohon, sehingga disebut fakir karena dia kosong, benar-benar tidak memiliki apa-apa. Intinya fakir lebih parah daripada miskin. Tapi kaum muhajirin yang berhijrah kemudian tinggal di Sufah, mereka benar-benar fakir, tidak punya apa-apa ya. Sampai disebutkan baju mereka sampai berwarna kuning karena tidak ada baju untuk gonta-ganti ya. Baju mereka kuning. Rambut mereka semrawut, sampai dibahas tentang masalah hukum salat dengan satu pakaian saja. Karena terkadang satu pakaian mereka harus linting-linting, mereka lipat-lipat agar menutupi aurat mereka. Saking miskin mereka. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan yang pertama kali melewati sirat fuqara'il muhajirin ad-dunusu thiyabahum asy'ath ru'usuhum la apa namanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali melewati sirat adalah fuqara' muhajirin yang mereka pakaian mereka kotor, rambut mereka semrawut. Bukan mereka kemproh atau jorok, tapi karena memang enggak ada kesempatan untuk mengganti pakaian. Pakaian mereka terbatas. Rambut mereka semrawut, mereka tidur di masjid, di belakang masjid ya. Bahkan ada yang mengatakan Sufah itu tidak ada dindingnya, cuma atas doang, sehingga terkadang terkena angin, terkena pasir, terkena macam-macam ya, sehingga kotor baju mereka. La yankihunal mutanaimat, yang mereka ini selama di dunia tidak pernah menikah dengan wanita-wanita yang nyaman, yang kaya ya. Nikahnya dengan wanita-wanita miskin karena ya apa namanya, ditolak, kalau ngelamar ditolak karena enggak punya apa-apa ya. Wala tuftah lahum abwabu ya. Dan kalau mereka kadang bertamu mungkin tidak diterima dengan nyaman karena miskin. Maka mereka adalah orang-orang yang pertama kali masuk lewat sirat dan pertama kali masuk apa? Surga karena miskinnya mereka. Mereka inilah yang paling utama untuk disedekahi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyari lil fuqara' alladhina uhsiru fi sabilillah. Orang-orang fakir yang mereka tertahan di jalan Allah karena berhijrah atau karena berhijrah atau karena berjihad. La yastati'na darban fil ard, mereka tidak mampu untuk berjalan di atas muka bumi untuk mencari nafkah. Ya. Sehingga Imam Syafi'i berpendapat dengan ayat ini, kalau ada orang bisa mencari nafkah, maka apa namanya, jangan dikasih zakat. Jangan dikasih apa? Zakat. Ya, karena dia mampu. Yang tidak mampu baru dikasih. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a min ta'affuf. Orang jahil menyangka mereka adalah orang kaya. Kenapa minat ta'afuf? Kondisi mereka yang sangat fakir, yang sangat susah tersebut tidak menjadikan mereka suka minta-minta. Justru mereka menahan diri, malu untuk minta-minta. Dilihat seakan-akan mampu. Maka dari sini para ulama mengatakan ayat ini tidak terkhususkan dengan fuqara al-muhajirin. Kenapa? Karena al-fuqara al-muhajirin ketahuan mereka tidak mampu. Ketahuan enggak?
ketahuan karena mereka di sufa, pakaian mereka kotor, mereka ya, orang tahu ini orang miskin. Tapi ayat ini umum kepada orang-orang fakir manapun yang mereka menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan ini juga isyarat hendaknya kalau memberi sedekah atau nafkah kepada orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah. Fi sabilillah. Ya, mereka bertakwa kepada Allah, namun mereka tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. Bukan karena malas, tapi tidak punya kemampuan. Mungkin sudah tua, mungkin cacat, mungkin karena sibuk ngurus di masjid, mungkin karena sibuk apa yang dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin enggak punya modal, mungkin sudah ngelamar ditolak terus ya, tapi mereka soleh dan mereka tetap menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, mereka ini paling utama untuk dinafkahi atau disedekahi atau diberi zakat. Kemudian sifat mereka, ya sabuhumul jahilu agniya. Orang bodoh menyangka mereka berkecukupan. Mereka kenapa tidak minta-minta? Mereka tidak ngemis-ngemis. Sampai orang yang melihat mereka karena enggak ngemis-ngemis disangka orang kaya. Tetapi orang yang cerdas, yang tidak jahil, tentunya tahu bahwasanya mereka ini susah. Makanya Allah mengatakan ta'rifuhum bisimahum. Engkau mengenal mereka dengan ciri-ciri mereka. Ya, ciri-cirinya kelihatan, ya. Meskipun kelihatannya tidak minta-minta, tapi kelihatanlah bajunya mungkin agak lusuh atau mungkin raut wajahnya mungkin apa ya, kelihatanlah ini orang ini ternyata enggak punya. Tidak pernah bicara tentang dunia misalnya, kelihatanlah tahu ini enggak punya. Buktinya dia sering ke masjid enggak kemana-mana, enggak pernah belanja ini belanja anu. Meskipun dia tidak pernah minta, tapi ini orang susah. Orang susah. Maka orang yang pintar harusnya tahu ini orang susah ini hendaknya dibantu ya. Karena mereka enggak pernah minta-minta. Orang jahil, orang bodoh yang tidak perhatian menyangka mereka orang berkecukupan padahal mereka tidak berkecukupan. Seperti sebagian orang di masa pandemi tetap kerja. Pergi mungkin pakai baju rapi, pergi kantor enggak ada gajinya. Enggak ada gajinya. Begitu saja ya. Pergi minta-minta juga enggak. Kegiatan tapi enggak ada gaji. Orang lihat seperti orang berkecukupan padahal kekurangan. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Di antara ciri mereka tidak minta-minta mendesak kepada orang-orang. Minta ini. Kalaupun mereka harus meminta, mereka pun minta cuma beri isyarat. Kalau enggak dikasih ya sudah ya. Tapi yang pendapat yang lebih kuat mereka enggak minta-minta. Mereka enggak minta-minta. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Maka apapun yang kebaikan yang kalian infakkan, sungguhnya Allah Maha mengetahui ya. Sungguhnya Allah Maha mengetahui. Di sini ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman, ta'rifuhum bisimahum. Engkau mengenali mereka dengan ciri-ciri mereka. Maka ini dalil bahwasanya seorang berusaha mengenali orang-orang yang susah dengan memperhatikan dengan ciri-ciri mereka. Meskipun orang susah tersebut mungkin tidak minta-minta, diam, tetap aja sholat, tetap beribadah ya. Tapi kita tahu orang ini susah ya. Maka kita cek kalau memang dia susah kita bantu ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para penghuni surga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi amwalihim haqqum ma'lum." Dan pada harta mereka ada kadar yang maklum, yang diketahui, yang bukan milik mereka. Orang kaya itu ada kadar hartanya yang maklum, yang tertentu, bukan milik mereka. Tetapi lisaili wal mahrum. Kadar harta tersebut adalah untuk orang yang minta-minta dan orang yang terhalangi. Allah menyebutkan orang yang membutuhkan ada dua model. Ada lisail yang minta. Ada orang minta. Boleh kalau seorang ternyata dalam kondisi terdesak, dia miskin, dia boleh minta. Yang kedua lil mahrum wal mahrum. Wal mahrum itu orang yang susah tapi enggak minta-minta. Orang yang sayang, orang ini yang kedua, model kedua ini juga harus kita perhatikan. Kita jangan hanya menunggu orang minta-minta. Karena di antara orang susah ada yang tidak minta-minta. Maka utama bagi seorang untuk mencari orang-orang seperti ini, yang susah namun tidak minta-minta. Ke masjid tapi kegiatan enggak ada. Sampai seperti saya sampaikan, ada orang yang sampai lebaran tidak keluar rumah. Kenapa tidak keluar rumah anak-anaknya? Karena anaknya malu, tidak punya baju baru. Kalau dia keluar rumah pakai baju lama dibully sama teman-temannya. Lebaran dalam rumah aja. Kenapa enggak? Karena miskin. Tapi enggak minta-minta sama orang. Enggak minta sama orang. Tidak.
tidak ngemis ya. Nah, seorang yang bertakwa berusaha mengenali mereka, belas kasihan kepada mereka meskipun mereka tidak minta-minta. Apalagi sebagaimana sudah kita sebut ayat sebelumnya ya. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang sedekah, in tubudus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Kalau kau nampakkan sedekah itu baik, yang penting ikhlas. Tapi kalau kau sembunyikan dan kau berikan kepada orang fakir, itu kau sendiri mencari orang fakir ke rumahnya, ketuk pintu, kasih. Sehingga lebih menjaga harga diri si fakir. Karena tidak perlu dia minta-minta di depan orang. Tidak usah juga kalau kita sudah ke rumah orang-orang fakir kemudian foto ya, kasihan. Tidak usah, kasihan. Kalaupun harus foto sebagai laporan diburemkan ya. Diburemkan. Tidak usah disebut apa namanya. Kasihan, sudah miskin, kasihnya pun sedikit dipublish ya. Mending kalau bikinkan rumah dipublish tidak apa-apa sekalian. Ini cuma kasih beras berapa kilo, kasih gula berapa kilo, kemudian difoto. Yang terkenal pemberinya bukan yang diberikan ya. Oleh karenanya ciri-ciri mereka pasti ketahuan. Kalau kita detail, teliti pasti ketahuan. Ya, seperti Allah menyebutkan tentang orang munafik, wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Sungguh kau akan kenal mereka dari pembicaraan mereka. Ya, orang munafik meskipun dia sok-sok orang Islam, tapi lama-lama juga akan kelihatan dari pembicaraannya. Benci terhadap syariat, akan kelepasan, ya, akan ketahuan. Orang ngerti oh ini. Ya. Seperti Allah mengatakan simahum fi wujuhihim min athari sujud, tentang para sahabat kata Allah bagaimana tanda mereka dari bekas sujud, yaitu wajah mereka sering sujud, kelihatan cahaya dalam wajah mereka. Orang miskin pun demikian. Meskipun bajunya mungkin keren, bajunya mungkin bagus, tapi kelihatan bahwasanya dia ini susah. Orang yang cerdas ngerti orang ini apa? Susah. Maka hendaknya dia bantu. Inilah orang yang dituntut kita untuk mencarinya. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Laisal miskin alladhi yatufu 'alan nasi tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatani wat-tamra wat-tamratani." Bukanlah seorang miskin yang berputar-putar di manusia, ketuk pintu sana, ketuk pintu sini, sehingga dikasih makanan satu suap atau dua suap, satu butir korma atau dua butir korma, itu dikasih sekedarnya. Walakinnal miskin alladhi la yajidu ghinan yughnih wa la yuftan lahu fa yatasaddaqu alaihi. Tapi miskin itu adalah seorang yang tidak berkecukupan. Ya, dia tidak mendapati kecukupan untuk mencukupi kehidupan keluarganya, namun tidak ada yang tahu dia, sehingga tidak ada yang bersedekah kepadanya. Wala yaqumu fayas'alun nas, dan dia tidak pernah berdiri minta-minta kepada orang-orang ya. Ini orang miskin yang sesungguhnya miskin sungguhnya kata Nabi. Artinya kalau minta-minta dia masih bisa minta. Ada yang tidak minta-minta. Dia susah tapi enggak minta-minta. Kita yang cari orang seperti ini ya. Apalagi kalau sudah kelihatan nangis, wajahnya semerawut, wah ini ya kita harus peka, jangan pura-pura enggak tahu. Harus peka, jangan pura-pura tidak tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yas'aluna an-nasa ilhafa, mereka tidak pernah minta dengan mendesak. Di sini ada dua penafsiran. Ada yang mengatakan firman Allah, la yas'aluna an-nasa ilhafa, mereka tidak pernah minta dengan mendesak. Maksudnya mafhum mukhalafahnya berarti mereka minta tapi tidak mendesak. Ini minta cuma minta sekedarnya, tidak mau ya sudah. Tapi mereka minta. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua yang lebih kuat, maksudnya mereka tidak minta sama sekali. Tidak minta sama sekali. Yas'aluna an-nasa ilhafa itu mereka tidak minta mendesak sebagaimana orang-orang minta. Jadi artinya mereka tidak minta sama sekali. Pendapat pertama mereka minta tapi tidak mendesak. Pendapat kedua mereka tidak minta sama sekali. Pendapat kedua yang lebih kuat, kenapa? Karena kalau mereka minta-minta, orang jahil akan tahu mereka peminta-minta. Karena mereka tidak minta-minta sama sekali sehingga orang yang jahil menyangka mereka itu orang-orang kaya ya. Maka di antara yang dianjurkan oleh Nabi SAW tidak boleh minta-minta. Dalam hadis ketika kalau dikasih silakan ambil ya. Kalau dikasih silakan ambil. Hadiah, ada orang beri hadiah, ada orang kasih. Tapi kalau minta-minta jangan ya. Dalam hadis ketika Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dikasih pemberian oleh Nabi. Kata Ibnu Umar, "A'tihi man afqaru minni ya Rasulullah." Berikan yang lebih miskin dariku. Rasulullah akhirnya kasih yang miskin. Kemudian Rasulullah kasih lagi.
Kata Ibnu Umar sama, ya Rasulullah berikanlah kepada yang lebih membutuhkan daripadaku. Sampai berapa kali akhirnya Rasulullah tegur, kata Rasulullah, kalau datang kepada engkau harta, kau tidak minta-minta dan tidak ada ketamakan, min ghairi syaraf, israf, tidak ada israf yaitu tamak, cari-cari, maka terima. Maka terima. Boleh kau gunakan, boleh kau sedekahkan. Makna hadis seperti itu. Kalau kau sudah terima, terserah mau kau gunakan, mau kau sedekahkan, terserah. Jadi kalau ada orang kasih pemberian tanpa dia minta-minta, tanpa dia nyari-nyari, ya, maka tidak mengapa dia terima, ya, tidak tercela. Yang tercela itu kalau dia minta-minta, apalagi kalau dia sudah berkecukupan, ya. Jadi orang yang berkecukupan tidak boleh minta-minta. Kalau dia minta-minta, maka merupakan dosa, ya, merupakan dosa. Dan Rasulullah SAW sebutkan di antara orang yang tercela atau diadab oleh Allah pada hari kiamat, dipermalukan, yaitu orang yang minta-minta padahal untuk banyak-banyak harta, padahal dia sudah berkecukupan. Kata Rasulullah SAW, laisa ala wajhi muz'atul lahmin, maka dia datang pada hari kiamat kelak mukanya tidak ada daging sama sekali, karena di dunia suka minta-minta padahal dia cukup. Padahal dia cukup. Maka orang cukup tidak boleh minta-minta. Kapan dia minta-minta takatsuran untuk berbanyak hartanya padahal dia cukup, maka sungguhnya dia telah membuang daging wajahnya, tidak punya malu. Tidak punya malu. Pada hari kiamat kelak dia akan dibangkitkan dalam kondisi wajah tidak punya daging sama sekali. Ini yang minta-minta padahal berkecukupan. Tidak boleh. Masih banyak orang miskin. Boleh minta lagi ya. Ya. Di antaranya maksa orang untuk traktir, enggak boleh. Traktir ya, kamu enggak boleh maksa orang traktir. Ya, kalau kawan sekedar senang-senang oke, tapi kalau maksa orang untuk traktir sampai orang tersebut traktir dalam kondisi terpaksa, ini enggak boleh, ya. Enggak boleh. Tidak boleh. Yang kedua, kalau dia tidak mampu, maka dia boleh meminta, boleh. Ya, artinya dia tidak mampu, kalau dia mampu, kalau tidak mampu ya boleh dia meminta. Meskipun ini kurang baik, namun diperbolehkan. Ya. Yang lebih afdal adalah tidak meminta-minta, tetap berusaha dan minta kepada Allah agar dicukupkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man istaghna aghnahullah." Rasulullah SAW pernah membagi-bagi harta, dibagi-bagikan hadiah kepada para sahabat kaum Ansar. Maka ada seorang diutus oleh keluarganya atau ambil pembagian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia berjalan, dia mendengar Nabi membagi sambil berkata, "Wa min istaghna aghnahullah." Siapa yang berusaha cukup, maka Allah akan cukupkan dia. Maka dia mundur, enggak jadi. Ya, artinya boleh kau ambil, tapi siapa yang berusaha tidak minta-minta dan berusaha mencukupkan diri, Allah akan berikan dia kecukupan. Maka ini yang terbaik. Yang terbaik, ya. Maka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama untuk kita beri bantuan adalah orang miskin yang taat kepada Allah fisabilillah, tidak mampu dia berusaha dan dia tidak minta. Ini yang paling utama kita cari. Lebih daripada orang yang minta-minta. Orang yang seperti ini terkadang tidak tersampaikan kepadanya sedekah. Inilah miskin yang sesungguhnya yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. La yuftanu lahu fa yatasaddaq alaihi. Tidak disadari kalau tidak ada yang ngerti dia miskin sehingga tidak ada yang sedekah kepadanya. Wala yaqumu yas'alun nas, dan dia tidak pernah berdiri minta-minta kepada masyarakat. Ini yang paling utama untuk kita bantu. Kemudian di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Dan apapun kebaikan yang kau berikan, kau sedekahkan, fa innallaha bihi alim, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Ini isyarat agar kita ikhlas. Sebagaimana pernah saya sampaikan bahwasanya orang ketika bersedekah, yang pertama dihadirkan dalam dirinya Allah tahu apa yang dia sedekahkan. Sehingga ketika dia tahu, Allah tahu apa yang dia sedekahkan, maka dia tidak butuh lagi balas budi, dia tidak butuh lagi terima kasih dari orang yang dia bantu, ya. Karena Allah sudah tahu bahwasanya dia bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan tadi, adapun kalau seorang
dikasih dan dia tidak minta-minta, maka tidak mengapa. Ya. Tadi Ibnu Umar ketika dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, berikan yang lebih butuh dariku. Ya. Kemudian Rasulullah nasihati, kata Rasulullah sallam, selama kau tidak minta-minta dan tidak tamak, maka tidak mengapa. Saya bacakan hadisnya. Ya. Kemudian saya akan sampaikan perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sebentar. Tadi mohon maaf, tadi bukan Ibnu Umar, ya, Umar. Saya bacakan hadisnya. Dalam Sahih Muslim dan Nasa'i dari Ibnu Umar. Dia berkata tentang ayahnya, sami'tu Umar yaqul. Umar berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'tinil ata." Rasulullah sallallahu berikan aku pemberian. Fa aqulu a'tihi afqara ilaihi minni. Ya Rasulullah, berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkan kepadanya daripada aku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta a'tani marratan malan, sampai kemudian Rasulullah kasih lagi suatu saat aku jawab yang sama, kata Umar, a'tihi afqara ilaihi minni. Ya Rasulullah, berikanlah kepada yang lebih butuh dariku. Ya. Siapa yang tidak senang dikasih pemberian oleh Nabi, tapi Umar bilang berikan kepada yang lebih butuh. Maka Rasulullah SAW menasihati Umar, kata Rasulullah SAW, khudhu wa ma ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu. Ambillah pemberianku itu, harta yang datang kepadamu dan engkau tidak berharap, tidak tamak kepadanya dan tanpa meminta-minta, maka ambillah. Wa ma la fala tutbi'hu nafsaka. Adapun yang kau memang minta-minta, kau pingin, maka jangannya. Dalam riwayat yang lain dalam Nasa'i kata Rasulullah, khudhu fatamawalhu aw tasaddaq bihi. Ambillah dan itu jadi hartamu atau untuk kau sedekahkan, terserah. Intinya kalau harta tersebut datang tanpa kau minta-minta, tanpa kau ngarapin, ambil. Rasulullah SAW bersabda juga, ma ataka min ghairi mas'alatin wala israfin, yaitu harta yang ambil, yang datang kepadamu tanpa kau minta-minta, tanpa kau israf, yaitu kepingin, maka ambillah. Ya, di sini khilaf tentang mana israf. Apa maknanya harta yang datang kepadamu tanpa kau minta? Kalau tanpa kau minta jelas. Tapi israf tanpa kau pinginin, tanpa kau harap-harapin, israf itu pingin-pinginin. Maka di sini ada dua pendapat. Pendapat Imam Ahmad keras, ya. Kata Imam Ahmad ketika ditanya, Imam Ahmad ditanya tentang sabda Nabi ini, tentang makna israf. Ayul israf arada, apa yang dimaksud dengan israf, yaitu kepingin. Faqala antas tashrifahu wa taqul la'allahu yab'athu ilayya bi qalbika, yaitu ketika ketemu orang itu lagi pegang sesuatu dalam hatimu berkata, semoga dia kirim ke rumahku. Ini namanya israf. Imam Ahmad agak kencang. Kalau kau dalam hati, dia kirim ke rumah nanti insyaallah. Semoga dia kirim. Itu namanya kau kepingin. Itu dilarang. Kalau ada kepingin gitu dia kasih, jangan terima. Kata Nabi, kata Imam Ahmad. Ini pendapat Imam Ahmad, kencang dikit ya. Faqila lahu, dikatakan kepada Imam Ahmad, wa illam yata'arrad, meskipun dia tidak sindir-sindir, tidak bagus juga ya. Ini makan enak juga ya. Maksudnya harapan nyindir-nyindir supaya dikirim di rumah. Dia cuma lihat saja, dia tidak nyindir-nyindir. Kata Imam Ahmad, "Na'am, meskipun dia tidak nyindir-nyindir, innama huwa bil qalb." Israf itu yang penting hati kepingin, itu namanya apa? Israf. Ketemu orang kaya, siapa tahu nanti dibawa ke sana, siapa itu namanya israf, kepingin. Diajak ke sana, dipingin kasih uang, dikasih pingin, namanya israf. Biar ketemu orang, biar diajak traktir, namanya apa? Israf.
Itu urusan hati. Meskipun kau tidak omongin, meskipun kau tidak nyindir-nyindir. Qila lahu hadza syadidun. Maka dikatakan ya Imam Ahmad, kalau maksudnya israf itu seperti ini berat. Siapa sih kalau lihat harta tidak ngiler ya dalam hati kan? Pasti kepingin. Kata Imam Ahmad, wa in kana syadidan fa huwa hakadha. Meskipun ini susah, tapi demikianlah. Qila lahu, ada yang bertanya lagi, fa in kana ar-rajulu lam yu'awwidni an yursila ilayya syai'an illa annahu qad arada biqalbi urida biqalbi fa qultu asa an yab'atha ilayya qala hadha israf. Ada yang bertanya, ya Rasul, ya Imam Ahmad, bagaimana orang itu memang tidak biasa kirim, dia tidak biasa kasih uang sama aku, tidak biasa kasih sesuatu kepadaku, ya. Hanya saja dalam hatiku sempat lewat. Bisa jadi nanti dia kasih saya. Ya itu israf kata Imam, itu dilarang. Itu yang tidak boleh. Pokoknya kapan ada harta datang kepadamu sebelumnya kau kepingin, itu namanya apa? Israf. Jangan diterima. Fa amma idza ja'aka min ghairi an tahtasibahu wa la khatar ala qalbika fa hadzal an laisa fi israf. Adapun jika datang harta tersebut, hadiah tersebut datang kepadamu tanpa kau duga-duga, tanpa terbetik dalam hatimu, maka itu bukan israf. Apa kata Al-Qurtubi mengomentari perkataan Imam Ahmad? Wa ma qalahu Ahmad fi ta'wil israf tadyiqun wa tasdidun wa huwa indi ba'id. Al-Qurtubi mengkritik Imam Ahmad. Kata Al-Qurtubi, apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad tentang makna israf, yaitu kepingin terbetik dalam hati, itu terlalu berat. Dan itu jauh dari pendapat yang tepat. Lianna Allah azza wa jalla tajawaza li hadhil ummah amma hadathat bi anfusuha. Karena Allah maafkan semua yang lewat-lewat di hati. Malam yantiq bihi lisanun aw ta'malhu jarihatun, selama tidak diucapkan dan tidak dikerjakan oleh tubuh. Maka dua pendapat saya katakan. Kalau Rasulullah mengatakan semua harta yang datang kepadamu, ma ataka min ghairi mas'alatin wala israf. Semua harta yang datang kepadamu tanpa kau minta-minta, tanpa kau kepingin, maka terimalah tanpa israf, tanpa minta, tanpa israf. Kalau tanpa minta-minta jelas, minta-minta apa? Ngomong. Kasih dong, beli dong, kasih dong, bagi-bagi dong, itu namanya minta-minta. Kalau dia kasih sama kamu jangan terima. Karena kau telah mengambil harta tersebut dengan meminta. Dan tercela bagi orang yang mampu kemudian minta-minta. Yang kedua ini yang khilaf, tanpa israf. Israf itu apa? Ada ketertarikan. Maka Imam Ahmad tafsirannya kencang. Israf itu kalau dia kasih saya mudah-mudahan dalam hati. Semoga dia bagi-bagi. Aduh, kepingin juga ya, mudah-mudahan dia bagi-bagi. Itu namanya israf. Nah, kalau ada seperti ini kemudian dia kasih, jangan terima. Enggak. Karena tadi saya sudah tamak sebelumnya, sudah pingin. Sebelum dia kasih, bilang makasih, enggak lah, alhamdulillah, syukran, enggak. Jangan malah, alhamdulillah benar ya Allah tahu isi hatiku. Enggak, jangan. Mengatakan israf. Berarti kau sudah tamak sebelumnya. Khawatir apa? Tidak berkah. Tidak berkah harta tersebut karena kau sudah pingin sebelumnya. Jadi jangan. Kalau dia datang kasih, tidak apa-apa. Tanpa kau minta, tanpa kau sindir, tanpa kau singgung. Tapi kalau kau sudah sindir, kebetulan saya lagi butuh itu tuh. Nah, misalnya. Ini benar kalau taruh di rumah kayaknya bagus. Itu namanya minta dengan sindiran ya. Parah itu ya. Adapun Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan enggak. Ini pendapat terlalu berat karena hadis menunjukkan ucapan dalam hati tidak dihukum oleh Allah, yang dihukum kalau mengucap. Kalau sindir ya dengan ucapan, tapi kalau dalam hati terbetik tahu-tahu dia kasih terima aja. Yang penting kita enggak pernah minta, enggak pernah nyindir. Paham? Lihat orang makan durian, diam aja enggak usah minta. Kepingin jelas kepingin. Kalau Imam Ahmad kita kepingin terus dia kasih enggak boleh ambil. Kalau Imam Al-Qurtubi boleh, yang penting kamu enggak nyindir, enggak bilang enak juga ya, enggak. Berat ya? Berat. Makanya dikatakan Imam Ahmad, ya hadza syadid. Ini berat ya Imam Ahmad. Imam Ahmad in kana syadidan hakadha. Meskipun berat memang begitu aturannya. Subhanallah. Di antara dalil Al-Qurtubi ya tidak setuju dengan berat Imam Ahmad
beliau mengatakan al-isyraf fil lughah raf'ur ra'si ila al-matmu' indahu wal matmu' fihi wa an yahushal insan wa yata'arrad. Namanya israf itu seorang melihat-lihat, itu namanya israf. Kemudian nyindir-nyindir namanya apa? Israf. Kalau kebutuhan lewat depan dia kepingin dia palingkan, itu bukan israf. Ini pendapat agak ringan, pendapatnya Al-Qurtubi. Ya, karena terkadang kita punya kawan baik, kita lihat kita kepingin dia kasih. Ya, selama kita tidak ngelihat bagus ya, jangan. Kalau kita mulai nyindir itu namanya kita kepingin, kelihatan kali kepinginannya ya. Selama tidak begitu kita diam aja, bahkan kita palingkan hati, enggak lah ngapain gitu-gitu. Terus dia kasih, ambil aja. Yang penting kita tidak ada kepingin. Maka akan berkah pemberian tersebut. Tapi kalau kita nyindir-nyindir, apalagi minta secara terang-terangan, sementara kita mampu, ini tercela banget, tercela. Siapa yang mampu minta-minta, maka daging wajahnya akan lepas pada hari kiamat kelak. Waliyadzubillah. Tapi di akhir ayat kata Allah, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Apapun kebaikan yang kau infakkan maka Allah mengetahui. Kalau kau jalan ke sana cari orang susah, perjalanan menuju orang susah, kau cek rumahnya, kau kasih, enggak ada yang tahu, Allah tahu. Dan ini mengajarkan kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, ayat 274. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di malam hari, di siang hari. Sirran wa alaniyah, sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala mereka di sisi Rabb mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada ketakutan kepada mereka, kekhawatiran, dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Di sini Allah memuji orang-orang yang continue dalam berinfak. Allah berfirman alladzina yunfiqun, orang-orang yang berinfak. Di sini Allah menggunakan fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari' itu apa? Menunjukkan kesinambungan ya. Ya. Continuous apa? Present tense kalau dalam apa grammar ya. Jadi terus menerus ya. Terus menerus berinfak ya. Siang dan malam, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Kapan dia punya kemampuan dia berinfak. Kalau tidak mampu ya sudah ya. Kalau dia punya kemampuan lagi sedikit, dia infaknya sedikit. Kalau lagi banyak dia banyak. Dan Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, dia mengingatkan bahwasanya di antara infak yang terus menerus infak kepada keluarga, maka seorang harus menghadirkan dalam dirinya. Karena Rasulullah mengatakan wa huwa yahtasibuha. Seorang berinfak kepada keluarganya dan dia yahtasib, dia itu berharap dengan infak tersebut dapat pahala. Jadi peringatan kita kepada para suami ketika berinfak dihadirkan dalam dirinya bahwasanya ini adalah infak fi sabilillah. Jangan kita kasih harta sama anak istri sekedar gitu saja tanpa menghadirkan bahwasanya ini adalah ibadah. Kita berharap memberi infak kepada anak istri dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk infak siang dan malam. Yang nampak maupun yang tersembunyi. Berinfak kepada istri yang tersembunyi maksudnya gimana? Ya kita infak, kita belikan, bantu orang tuanya, kita bantu ponakan kakak-kakaknya, saudaranya. Orang tidak tahu tapi kita bantu diam-diam. Kalau kelihatan, belikan mobil kelihatan. Dia gemuk juga kelihatan. Belikan tas kelihatan ya, belikan sepatu kelihatan. Jadi maksud saya ketika kita infak kepada keluarga pun kita harus tahu ini ibadah, maka jangan kita pamer-pamerkan, jangan kita ujub, jangan kita ini infak. Infak pada keluarga pun bisa diam-diam, bisa pun terang-terangan, dan itu harus ikhlas kepada Allah. Sehingga kita masuk dalam ayat ini yang Allah puji, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan, karena kita infak siang malam belum tentu mampu ya. Kadang-kadang uang banyak, terkadang uang sedikit. Tapi kalau infak sama keluarga, tiap hari kita beri anak istri. Jadi ini pujian juga kepada orang yang berusaha terus berinfak continue. Ya. Maka ini adalah keberuntungan atau fadlullah, karunia Allah kepada orang yang diberi harta. Karena tidak sulit melaksanakan amal ini kecuali orang yang memiliki harta yang banyak. Harta banyak, siang dia infak, sore dia infak, sembunyi-sembunyi terlihat. Yes, continue, dia selalu berinfak. Kehidupannya penuh dengan infak, continue. Ya. Isyarat bahwasanya kapan kita bisa berinfak, berinfaklah, anda usah ragu-ragu. Ketika berinfak kita membangun istana di akhirat. Ya. Apa pahalanya? Falahum ajruhum inda rabbihim.
falahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka pahala di sisi Rabb mereka, ganjaran ajruhum. Ajr itu kalau bahasa Arab artinya upah. Ajr itu apa? Upah. Padahal kita tahu bahwasanya kita beramal soleh bukan pekerja dapat upah. Ya tidak. Kita bekerja amal soleh bukan pekerjaan yang diupahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah mengucapkan atau menyampaikan demikian agar memastikan bahwasanya itu pasti ada ganjarannya. Pasti ada ganjarannya dan upah tersebut jauh lebih besar daripada kerjaan yang kita lakukan. Meskipun kerjaan kita, ibadah kita bukan suatu kerjaan karena Allah tidak butuh dengan kerjaan kita. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Jika kalian berbuat kebaikan adalah untuk diri kalian. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur maka untuk dirinya bukan untuk Allah. Allah tidak butuh. Tetapi Allah tetap menamakan dengan ajar. Dalam ayat Allah mengatakan ajar yaitu pahala atau upah kalau bahasa Arab, bahasa Indonesia upah. Agar kamu yakin pasti ada pahalanya, pasti ada ganjarannya. Seakan-akan kalau orang kerja masa nggak digaji? Ya pasti digaji. Tapi ini bukan kerjaan, cuma Allah memberi nama tersebut supaya kamu yakin pasti ada balasannya. Sama seperti Allah menamakan orang yang bersedekah dengan hutang. In tuqridullaha qardan hasanan. Kalau kalian memberi hutang kepada Allah, padahal Allah tidak butuh apa-apa. Tapi Allah menamakan hutang supaya kau yakin pasti dibayar. Pasti dibayar. Allah menamakan dengan nama tersebut supaya kamu tidak usah ragu untuk bersedekah. Tidak usah ragu untuk berinfak. Kadang Allah namakan dengan ajar, upah. Kadang Allah namakan dengan hutang. Berarti terjamin bahwasanya akan ada balasannya. Apalagi Allah mengatakan falahum ajruhum inda rabbihim, dan bagi mereka pahala di sisi Rabb mereka. Kalau yang bilang begitu orang setengah kaya, tenang nanti saya kasih upah. Ya kita tahu upahnya sedikit, jadi setengah kaya, bukan kaya beneran, Pak. Tapi kalau yang begitu orang triliuner, tenang nanti upahnya dari saya. Kira-kira kita gimana? Wah, pasti besar ini. Ini orang triliuner, bukan orang jutawan, triliuner ya. Kalau yang ngomong begitu, tenang saya gaji, padahal dia punya utang banyak, bakalan nggak dibayar. Dia aja utang lain belum bayar, apalagi kita yang sudah kerja sebulan lalu aja belum dibayar, apalagi kita baru kerja sekarang. Tenang nanti saya upahnya sama saya. Oh ya nggak dibayar. Kalau kaya, setengah kaya kita tahu upahnya paling seberapa. Tapi kalau yang bilang triliun, tenang saya gaji. Ketika Allah mengatakan bagi mereka pahala di sisi Allah yang maha kaya, besar atau tidak pahalanya? Pasti besar. Maka nggak usah ragu-ragu untuk berinfak, nggak usah ragu-ragu. Kalau nggak punya nggak apa-apa. Kalau punya nggak usah ragu-ragu. Mau infak sama siapa, infak nggak buat kita kelaparan. Anak sudah terjamin, istri sudah terjamin, rumah ada, kendaraan ada, sudah. Apalagi mau kasih aja. Nggak usah ragu-ragu. Karena itu demi kebaikan kita. Demi kebaikan kita. Karena Allah mengatakan inda rabbihim, pahalanya di sisi Allah. Ya. Kemudian Allah berikan balasan lagi. Ya. Yang menakjubkan kata Allah Subhanahu wa taala, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran sama sekali dan tidak ada kesedihan bagi mereka sama sekali. Dan ini pahala yang sangat luar biasa ya. Sehingga dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya bersedekah menghilangkan kesedihan, menghilangkan kekhawatiran, menghilangkan kedengkian, dada akan menjadi lapang dengan bersedekah. Karena Allah mengatakan la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Benar ayat ini ya Allah tidak mengatakan di akhirat saja tapi ya, umum, sehingga sebagian ulama mengatakan ini mencakup di dunia. Orang sering bersedekah insyaallah tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan ya. Dan ini kenyataan ya. Oleh karenanya Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad menyebutkan di antara sebab insyirahus sadar, sebab lapangnya dia adalah bersedekah dengan ikhlas. Bersedekah dengan apa? Ikhlas. Dan ini al-jaza' min jinsil amal, balasan yang perbuatan kita buat orang bahagia, kita juga bahagia. Kita juga bahagia. Baik, kita lanjutkan ayat yang terakhir. Allah berfirman, jadi setelah Allah menyebutkan tentang sedekah, pada ayat sebelumnya kita bahas sedekah semua. Ada adab sedekah, enggak boleh riya, enggak boleh mal, enggak boleh adha, ya. Terus siapa yang disedekahin Allah sebutin, ya. Terus jenis
jenis yang disedekah ini kayak bagaimana? Tidak boleh harta yang kita pun tidak suka, harus harta yang wajar untuk dikasih, bukan yang harta kalau kita dikasih pun kita buang. Wala tayammumul khabitha. Jadi Allah sebut ada sedekah, ayat sebelumnya sudah kita lewati dalam beberapa pertemuan. Yang terakhir tadi tentang siapa yang disedekahkan. Setelah Allah menyebutkan keutamaan sedekah dan Allah benar-benar motivasi sedekah, baik sedekah wajib berupa zakat atau sedekah sunnah berupa infak dan sedekah, baik sedekah tersebut dikerjakan secara terang-terangan maupun sedekah tersebut dikerjakan secara sembunyi-sembunyi, besar sedekah itu atau sedikit sedekah itu, pokoknya Allah motivasi habis-habis tentang sedekah. Bagaimana ganjaran di akhirat, bagaimana pahala, bagaimana kenyamanan hati. Setelah itu Allah sebut yang berlawanan dengan sedekah itu riba. Di antara metode Al-Quran. Setelah menyebut tentang amalan yang indah, Allah sebut amalan yang sangat buruk. Yaitu apa? Riba. Karena muamalah seorang dengan orang lain, jual beli ada dua. Kalau jual beli al-bai', memang tujuannya mengambil untung. Mengambil apa? Untung. Jual beli dengan wajar, kita jual beli secara mencari rezeki. Orang yang beli juga dapat untung karena dia menemukan barang yang dia butuhkan. Kita yang menjual juga dapat keuntungan karena ada margin di situ. Enggak ada masalah. Dan itu dengan begitu kehidupan berjalan. Muamalah yang kedua utang piutang. Utang piutang itu tujuannya untuk membantu. Orang lagi susah kita bantu. Dan itu pahalanya besar. Karena begitu agungnya pahala besar membantu orang lain, makanya Allah sebutkan sedekah. Sedekah itu bantu orang lain kan? Sedekah infak itu bantu orang lain. Apalagi orang tersebut lagi susah. Maka orang yang memberikan bantuan berupa utang kepada orang lain, dia tidak boleh ambil untung sama sekali. Dia telah mencoreng kemurnian ibadah membantu orang lain. Harusnya orang yang dibantu malah diambil untung darinya. Kalau jual beli enggak ada masalah. Maka muamalah utang piutang tujuannya adalah untuk membantu orang yang kesusahan. Dan pahalanya besar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan as-salaf yajri majra syatri sadaqah, memberi utangan kepada orang lain seperti setengah pahala. Meskipun dia bayar utang lunas. Kita kasih pinjam uang 1 juta sama orang lain. Dia bayar 500 ribu, dia bayar 1 juta seperti kita infak dia 500 ribu. Kenapa kita bantu dia di saat dia membutuhkan? Itu punya nilai plus. Seperti kita sedekah setengahnya, padahal uangnya kembali. Apalagi kalau uangnya enggak kembali. Kemudian kita infakkan. Jadi kalau kita kasih uang, pinjam uang 1 juta, kemudian dia kembalikan 1 juta, berarti kita sedekah berapa? 500 ribu. Kalau kita pinjamkan 1 juta, tidak kembali dan kita ikhlaskan, seakan-akan kita sedekah 1.500.000. Jadi membantu orang lain. Nah ini masalah malah ngambil untung dari orang tersebut. Makanya kenapa Allah benar-benar memerangi riba? Ya. Bagaimana riba adalah dosa sangat besar. Karena seharusnya kamu bantu malah kamu ngambil uang dari orang susah. Sampai Allah gambarkan dalam ayat ini bahwasanya orang riba itu seperti orang gila. Kita bacakan. Allah berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas." Orang-orang yang makan riba, itu makan dari penghasilan riba. Makan di sini disebut makan karena dialah bentuk konsumtif yang paling banyak makan. Tapi sebenarnya bukan cuma makan doang. Uang riba untuk beli mobil, uang riba untuk bangun rumah, uang riba untuk beli tas, uang riba untuk jalan-jalan, uang riba untuk foya-foya. Semua intinya makan dari hasil apa? Riba. Bukan cuma dalam bentuk makan sih, tapi dalam penggunaan yang lain. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Mereka tidaklah berdiri kecuali seperti orang yang dirasukin oleh syaitan. Yatakhabbathu syaitan dimasukin oleh syaitan sehingga dia kayak orang gila. Minal mas. Itu dimasukin oleh jin. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Hal ini karena mereka berkata jual beli itu seperti riba. Allah bantah wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih, siapa yang sudah datang peringatan kepadanya dari Allah, fantaha, kemudian dia berhenti, falahu ma salaf, maka bagi dia semua hasil riba yang pernah dia dapatkan jadi halal, enggak ada masalah, penting dia tobat. Wa amru ila Allah, dan urusannya kembali kepada Allah. Wa man ada, siapa yang sudah dikasih peringatan dia masih kembali lagi praktek riba, fa ulaika ashabun nar, maka mereka penghuni neraka jahanam, hum fiha khalidun, kekal dalam neraka jahanam. Ancaman ngeri. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba itu atau memanfaatkan hasil riba untuk makan kayak untuk jalan-jalan, untuk beli mobil, untuk beli rumah, untuk foya-foya.
Mereka itu la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi takhbatu syaitanu minal mas. Mereka itu tidaklah berdiri, pemakan riba ini tidaklah berdiri kecuali seperti orang yang kerasukan apa? Jin, kerasukan setan. Ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Apa yang dimaksud dengan mereka berdiri seperti orang kerasukan jin? Pendapat pertama, dan ini jumhur ahli tafsir, mayoritas ahli tafsir mengatakan maksudnya pada hari kiamat. Mereka nanti dibangkitkan dalam kondisi sempoyongan seperti orang kerasukan jin, teriak-teriak sini, jalan enggak jelas, seperti orang gila. Orang gila, pandangan enggak jelas, enggak stabil, bingung kayak orang linglung, jalan kayak orang gila. Seperti orang kerasukan jin. Orang kerasukan ini kayak apa coba kalau di ruqyah? Kayak orang gila. Nanti hari kiamat seperti itu. Pendapat kedua tidak, di dunia mereka sudah seperti orang gila. Kita bilang enggak kok, berdasi keren-keren kok. Kenapa orang gila? Tapi sebagian tafsir mengatakan enggak, itu di dunia. Kenapa disebut seperti orang gila? Karena mereka enggak beres. Justru orang miskin semakin mereka ambil. Justru di orang-orang miskin kesempatan untuk pinjam-pinjam online itu orang miskin yang kena jerat atau tidak? Kasihan. Mending kalau ngambil harta dari orang yang punya duit. Ini orang miskin semakin susah semakin dibohongin. Orang gila. Harusnya semakin miskin dibantu, semakin miskin semakin digrogotin. Jadi kayak mana? Sementara mereka merasa mereka hebat, berdasi, keren. Kayak orang gila kata Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat sebagian ahli tafsir. Dua-duanya oke, pendapat benar orang sudah pakai riba orang gila. Kalau sudah ngambil ngerokin, kalau bisa bunga sebanyak-banyaknya, kalau bisa ditekan, bisa dihabisin, semakin dihabisin, semakin bagus. Laporan semakin bagus kepada atasan, semakin naik pangkat, semakin top. Ya atau tidak? Semakin bisa menggerogoti harta orang, semakin hebat. Gila atau tidak? Gila. Yang bilang siapa? Allah Subhanahu wa taala menurut tafsir sebagian ulama. Lintah darat, bukan lintah darat lagi apa? Buaya darat, buaya plus lintah darat. Kodok darat, semua situ. Kasihan ya. Yang kena orang miskin. Pinjol-pinjol itu orang miskin atau orang kaya-kaya? Orang miskin-miskin. Sampai bunuh diri lah gara-gara nggak bisa bayar. Orang gila. Kenapa mereka bisa seperti orang gila? Allah sebutkan al-jaza' min jinsil amal, balasan dengan perbuatan. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Karena mereka berkata jual beli seperti riba. Ini aneh. Seharusnya kalau mereka ingin menghalalkan riba, mereka bilang riba seperti jual beli, apa bedanya? Paham enggak? Karena yang dikritiki ribanya kan? Dikritiki riba. Jadi mereka mengatakan riba seperti jual beli. Harusnya demikian. Tapi mereka kebalik. Kata mereka jual beli seperti apa? Riba. Seakan-akan riba itu tidak ada haramnya sama sekali. Ini mukabarah, apa ngeyel. Nggak apa, jual beli riba sama aja, sama amalah, apa masalahnya. Bahkan jual beli seperti riba. Bukan riba seperti jual beli. Seandainya kalau mereka mau beranalogi, mau mengkiaskan, tentunya mereka mengatakan jual beli riba itu seperti jual beli. Sebagaimana jual beli halal, maka riba juga halal. Sekarang mereka balik, justru jual beli sama seperti apa? Riba. Seakan-akan yang asal halalnya riba. Jual beli jadi halal karena seperti apa? Riba sama muamalah. Ini namanya mukabarah, ngeyel. Yang ngucapin sepertinya orang gila. Yang ngucapin seperti ini justru mengkiaskan jual beli kepada riba, itu hanya orang gila. Yang padahal jelas semua orang juga tahu, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Karena mereka nekat mereka nekat menyamakan dua hal yang berbeda. Dan tidaklah nekat menyamakan dua hal yang berbeda kecuali orang gila. Maka mereka seperti orang, dihukum seperti orang gila. Merah sama putih sama, enggak ada bedanya. Sama-sama warna. Iya, tapi kan ini merah dan putih enggak sama saja. Ya sama aja. Gila enggak mau bilang warna hitam sama putih sama saja. Itu orang gila. Seakan-akan mereka bilang gitu. Merah, hitam sama putih enggak ada bedanya. Hitam putih sama-sama warna. Iya, tapi kan ini hitam, ini apa? Putih. Kata mereka enggak sama saja. Ini namanya ngeyel. Tidak ada yang menyamakan warna hitam dan putih kecuali orang gila. Maka hukumannya mereka seperti orang gila. Waliyadzubillah. Ngeri dosa riba ini. Di alam barzah disiksa, di dunia hilang keberkahannya, di akhirat kayak orang gila, semakin sadis, menggerogoti orang miskin. Kemudian Allah memberi seperti pengampunan. Kata Allah, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih. Siapa yang telah datang peringatan kepadanya, nasihat, mau'izah, nasihat, fantah, kemudian dia berhenti, falahu masalah, maka bagi dia apa yang telah lalu. Kalau dia sudah praktek riba, rentenir selama 20 tahun, kemudian dia baru sadar, maka seluruh yang pernah dia ambil diampuni oleh Allah, enggak ada masalah.
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan-keuntungan ribawi sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia harus berhenti dan bertobat. Seorang kerja misalnya di bank konvensional, kemudian dia baru sadar 20 tahun kemudian, apakah hasilnya selama ini harus diendak? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dimaafkan dengan syarat dia bertobat. Jadi uang haram ada dua model. Uang haram ada yang diambil dengan ketidakridhaan orang yang dizalimi, seperti mencuri, merampok. Itu kan kita seorang si A ngambil ngerampok si B, berarti kan tanpa diridhoi kan? Mencuri, nipu, culas dan semuanya, ini namanya seperti itu. Ini kalaupun sudah tobat harus kembalikan. Ini kalau tobat pun harus dikembalikan karena ini uang diambil tanpa keridhaan pihak kedua, paham? Tapi ada uang haram yang diambil karena keridhaan pihak kedua. Banyak contohnya, seperti zina. Zina haram tidak? Si perempuan laki-laki kasih duit zina. Selesai bukan berarti kalau dia tobat uangnya kembalikan, enggak perlu. Contoh lagi acara dangdutan, konser dangdutan. Yang nonton dangdut bayar enggak? Bayar pada perkara halal atau perkara haram? Haram kan? Haram, dangdutan haram, konser dangdut perempuan gitu, uangnya diambil. Kalau dia tobat enggak perlu kembalikan. Judi juga sama-sama ridho main. Kalah kalau dia tobat enggak perlu dikembalikan. Di antaranya riba karena sama-sama sepakat. Karena kalau gini nanti tambah lagi. Ya. Orang-orang seperti ini kalau tobat uang tidak perlu dikembalikan. Paham? Tapi kalau uang yang diambil dengan pihak kedua tidak ridho seperti mencuri, menjamret, nipu dan yang lainnya, korupsi dan harus dikembalikan karena tidak diridhai. Maka kata Allah, "Faman jaa'a mau'izatun min rabbi fantaha," siapa yang datang peringatan dan dia sadar, maka berhenti, falahu masalah bagi dia apa yang telah lalu diampuni. Wa amru ila Allah, urusannya kembali kepada Allah. Makanya adapun yang belum sempat diambil enggak boleh diambil. Contoh ada seorang si A dan si B. Kemudian si B punya utang pada si A. Kemudian ternyata masih ada tunggakan riba 10 juta. Kemudian dia sadar. Dia enggak boleh bilang sudah ini saya sadar ini terakhir riba terakhir, enggak boleh. Sudah sadar selesai. Udah enggak boleh lagi. Saya ditanya, "Ustaz, bagaimana orang bekerja di konvensional dan dia sudah tobat, terus dia dapat uang pensiunan?" Maka ditanya uang pensiunan tersebut sudah hak dia sebelumnya cuma ditabung pada tabungan tertentu atau tidak. Kalau itulah bonus kalau dia pensiun maka tidak boleh. Tapi kalau memang uang dia yang dikumpulkan oleh perusahaan maka itu sudah telah lalu, paham? Dia boleh ambil. Tapi kalau yang akan berikutnya atau bonus berikutnya tidak boleh. Kalau sudah tobat tidak boleh terima sama sekali. Kemudian kata Allah, "Man ada siapa yang kembali lagi sudah tahu haram." Ini ngeri, banyak sudah tahu haram cuek aja. "Wa man ada fa ulaika sabun nar." Siapa yang kembali lagi maka mereka adalah penghuni neraka jahanam. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ngeri, Allah mengatakan kekal di dalamnya. Apakah pelaku riba kafir? Jawabannya tidak, selama mereka bertauhid. Terus apa maksudnya kekal di dalamnya? Maka ada beberapa pendapat ulama. Kami mengatakan kekal di dalamnya maksudnya kalau mereka menghalalkan riba berarti kafir. Seperti ini, orang-orang yang mengatakan ya riba itu halal, berarti mengharamkan yang halal, berarti merubah hukum Allah. Seperti orang mengatakan zina halal, homoseksual halal, ini kafir. Karena menghalalkan apa yang jelas haram oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bilang riba halal? Kafir. Kekal dalam neraka. Kalau tidak menghalalkan riba, dia tahu riba salah, maka kekal dalam neraka maksudnya dia diadab dengan adab yang sangat lama, tidak seperti dosa-dosa biasanya. Mengerikan. Jadi kekalnya kekal apa namanya? Nisbi. Maksudnya lama, tidak seperti dosa-dosa lainnya yang Allah tidak sebut kekal, cuma di neraka, tidak ada kata kekal. Ketika Allah tambah kalimat kekal menunjukkan dosanya tidak biasanya. Baik, demikian saja. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.